Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Bengkel TJ Jateng. Oke, kali ini ada kendaraan L300 ya. Yang beda ini kendaraan L300 nya kenapa diangkat dan dibongkar. Nah, ini dibongkar untuk persnelingnya diturunin dan itu ditaruh di bawah. Nah, ini kita mau menjelaskan gejala apa yang terjadi pada L300 ini, dan gejala ini bisa terjadi pada kendaraan yang lain, jadi tidak hanya pada kendaraan L300 saja. Dan ini nanti mungkin bisa disimak ya, untuk teman-teman jangan di skip, karena mungkin penjelasan ini nanti agak panjang dan bisa diambil intisarinya untuk pembelajaran buat kita semua yang menggunakan kendaraan, entah itu L300, entah kendaraan pribadi yang manual ya, intinya yang manual bukan yang matic. Jadi yang pertama, apa sih keluhan daripada pemilik kendaraan sampai untuk kendaraannya kok dibongkar? Tadi itu keluhannya adalah ini teman-teman, dia mengeluhkan bahwa untuk bahwa untuk koplingnya atau kendaraan ini kan terbiasa jalan ke daerah Wonosobo ya, yang notabene itu naik turun dan medannya tinggi, jadi untuk kondisi jalan yang memang naik turun ya. Terus dia mengeluhkan tenaganya itu hilang, mesinnya itu bengar, tapi kendaraan tidak mau jalan. Setelah kita coba, oh ternyata benar, dan ditemukan bahwa untuk kampas kopling, ini kampas kopling itu selip ternyata. Jadi ini kita lihat, kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, jadi untuk kampas kopling ini kalau kita melihat ketebalan, dia masih sekitar 40%. Sekitar masih 40% ya. Bagaimana kita mengeceknya? Kita lihat kelingnya ini ya. Kelingan daripada kampasnya ini masih dalam. Kalau ini sekitar 40%-an kalau dibanding dengan yang baru. Dan ini terdapat luka bekas selip. Keluhannya seperti itu. Setelah kita bongkar, kita lakukan pengecekan, analisa, dan ternyata memang kampasnya selip. Terus kedua, yaitu per atau pegas dari kampas kopling sudah mulai kocak teman-teman. Kalau kita lihat ini bekas kemakan ya, bekas kemakan. Terus ini juga bekas kemakan. Kalau kita jatuhkan, nah itu ada suara kocak. Nah itu kocak teman-teman. Nah ini harusnya kan nggak boleh seperti ini. Ini kocak. Selain dia selip, kalau sudah kocak seperti ini, itu akan menyebabkan drodok atau apa ya, saat angkatan pertama dan muatan itu gigi satu angkatan pertama itu getar, duduk. Nah, gitu seperti nyendal-nyendal. Jadi kendaraannya itu seperti nyendal-nyendal mesinnya. Nah, itu karena ini pegas ini sudah kendor. Jadi nyendal-nyendal, dia getar ataupun drodok saat angkatan pertama, entah itu maju, entah itu mundur. Itu juga seperti itu. Terus untuk spare part selanjutnya adalah tadi kampas kopling, ini deklakernya. Coba dengarkan. Kedengaran ya? Nah, itu suara dari deklaker yang kita putar. Dia berbunyi seperti itu. Kalau seperti itu, otomatis harus dilakukan penggantian, karena di bagian dalam ini kan bearing dia sudah mulai kemakan
dan itu menyebabkan nanti bisa, kalau ini sampai ambrol di jalan, itu kendaraan tidak bisa masuk giginya karena koplingnya sudah tidak bekerja. Atau terus selanjutnya adalah ini ya, blinders-nya. Ketutupan kamera sebentar. Untuk blinders ini tadi kebetulan baru kemakan sedikit untuk mataharinya. Jadi kita konfirmasi lagi ke pemiliknya untuk dilakukan pemasangan lagi aja. Karena kita tahu untuk harga blinders sendiri sekitar 700.000 dan baru sedikit kemakannya. Dan sudah kita konfirmasi ke pemiliknya dan minta dipasang lagi. Bisa dipakai, bisa, nggak apa-apa, aman karena baru sedikit kemakannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin pemilik kendaraan atau teman-teman semua atau para driver. Terus yang kedua, bila saat angkatan drodok ataupun getar, itu juga yang bermasalah adalah kampas koplingnya juga. Terus gigi 1, gigi 2, 3 semua saat memasukkan susah, itu juga dari kampas koplingnya sudah mulai tipis. Jadi terus bunyi saat pedal diinjak, itu dari deklakernya tadi yang bunyi. Nah, itu adalah beberapa keluhan di bagian kampas kopling yang bisa menjadi referensi untuk para driver. Kalau kendaraannya terjadi seperti itu, kemungkinan apa masalahnya, nah itu bisa menjadi buat referensi teman-teman semua. Bisa buat referensi untuk teman-teman semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk para sopir ataupun para pemilik kendaraan. Jangan lupa untuk share dan juga like video ini jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa berbagi pengalaman, yaitu dengan komentar ya teman-teman. Jadi silakan berkomentar yang baik dan sharing pengalaman agar pengalaman yang kita punya ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang semua.